I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Bibit lain jatuh di tengah semak duri. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Anak-anak, pengajaran Yesus melalui perumpamaan petani yang menaburkan benihnya adalah menerangkan bagaimana Injil yang diberitakan itu disambut oleh manusia dengan cara yang berbeda-beda. Jenis tanah tempat benih itu jatuh adalah menggambarkan jenis sifat dan cara manusia menyambut Injil itu. Jenis manusia yang pertama adalah manusia yang diumpamakan dengan pinggir jalan, yaitu manusia yang mengabaikan Injil ketika diberitakan. Injil itu sama sekali tidak mempengaruhi si pendengar karena iblis segera membelokkan pekabaran Injil itu dari si pendengar. Jenis manusia kedua adalah manusia yang diumpamakan dengan tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis sehingga Injil yang didengar disambut dengan gembira, tetapi hanya bersifat emosional. Hatinya bagaikan tanah yang tipis di atas batu. Injil yang didengar hanya seperti kecambah saja. Pengaruhnya kecil, tapi segera layu dan mati karena sifat mementingkan diri yang dimanjakan. Jenis manusia yang ketiga adalah manusia yang diumpamakan dengan tanah yang banyak semak duri. Jenis manusia yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran
dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas pasal 8 ayat 14. Kategori ketiga ini sangat menarik. Benih itu jatuh di tengah semak duri. Kemudian benih itu memang bertumbuh, tetapi semak duri lebih bertumbuh dan kemudian menghimpit benih firman Tuhan yang sudah diterimanya. Semak duri itu menghimpit benih yang bertumbuh, sehingga benih yang tumbuh itu tidak sampai menghasilkan buah. Sesungguhnya duri adalah benda yang menyakitkan bila menyentuh tubuh manusia. Tetapi duri dalam kategori ini adalah kekayaan dan kenikmatan hidup. Kekayaan dan kenikmatan hidup itu menjadi duri yang menimbulkan kekhawatiran dalam hidupnya. Daya tarik duniawi menghalangi buah-buah roh untuk menuju kedewasaan di dalam hidupnya. Pengaruh kenikmatan duniawi lebih besar daripada pengaruh firman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita harus lebih mengasihi Tuhan, karena kalau lebih mengasihi kesenangan dunia, maka akan menghambat pengaruh firman. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kasih kepada dunia yang menguasai kita, maka firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, tidak dapat bertumbuh dan tidak dapat berbuah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk dapat membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kemudian bertumbuh dan berbuah sesuai dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.